Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Atika Sari. Aku dari Lokal 2 Piaut A dan kuliah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Nah, di video kali ini aku akan membahas kajian tentang pembelajaran anak usia dini. Yuk kita langsung aja lihat videonya. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Menurut Suyono dan Haryanto, istilah pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu proses atau aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pembelajaran ialah suatu proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah antara orang dewasa dan anak, di mana terdapat perubahan tingkah laku pada diri anak, baik dari pengetahuan, sikap dan psikomotor yang dihasilkan, dan pentransferan dengan cara pengkondisian lingkungan belajar, serta bimbingan untuk mengarahkan siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen pembelajaran menurut Waluyo Adi terbagi menjadi 5. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik sering disebut sebagai pelajar, siswa, mahasiswa, dan anak didik. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik sering disebut sebagai pengajar, guru, dosen, pembimbing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kurikulum. Dakir menjelaskan bahwa kurikulum merupakan komponen yang paling penting dalam pembelajaran, karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini adalah keadaan dan kondisi di mana sekolah itu berada. Yang kedua, pengertian anak usia dini. Menurut NAEYC, anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Menurut pandangan psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak lain yang berada di atas usia 8 tahun. Berikut karakteristik yang berbeda menurut Richard D. Kellogg. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, anak adalah makhluk sosial. Yang keempat, anak bersifat unik. Yang kelima, anak umumnya kaya dengan fantasi. Yang keenam, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Dan yang ketujuh, anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Pembelajaran anak usia dini. Menurut Sofia Hartati, pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Sedangkan, menurut Greenberg, anak akan terlibat dalam pelajaran secara intensif jika ia membangun sesuatu daripada sekedar melakukan atau meniru sesuatu yang dibangun oleh orang lain. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pembelajaran anak harus dirancang agar tidak memberikan beban dan membosankan bagi anak. Suasana belajar harus dibuat secara alami, hangat, dan menyenangkan. Pembahasan yang keempat adalah tahapan
tahapan pembelajaran anak usia dini. Pada pembelajaran anak usia dini, Permendiknas nomor 58 tahun 2009 dan Fadilah telah menjabarkan tahapan-tahapan pembelajaran, yaitu 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru, yaitu 1. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Strategi pembelajaran ekspositori. 2. Strategi pembelajaran inquiry. Ketiga, strategi pembelajaran kontekstual. 4. Strategi pembelajaran aktif. 5. Strategi pembelajaran kooperatif. Setelah strategi pembelajaran, yang kedua, metode pembelajaran. Menurut Slamet Suyanto, metode pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: pertama, circle time. Kedua, sistem kalender. Ketiga, show and tell. Keempat, small project. Kelima, kelompok besar. Keenam, kunjungan. Dan yang ketujuh adalah permainan. Pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Purwanto mengungkapkan bahwa evaluasi pembelajaran selalu menyangkut pemeriksaan ketercapaian tujuan yang ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari proses kegiatan dapat mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip penilaian menurut penilaian perkembangan Taman Kanak-kanak, Anita Yus mengungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, berorientasi pada proses dan tujuan. Yang keempat, objektif. Yang kelima, mendidik. Yang keenam, kebermaknaan. Dan yang ketujuh, kesesuaian. Baiklah teman-teman, itulah video yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.